Selamat sore Ibu, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ngerasa sakit perut. Oh, berarti Ibu udah mulai sakit perut. Dari jam berapa Ibu sakit perutnya, Bu? Dari jam 12. Oh, gitu dari jam 12. Ayo silakan duduk dulu, Bu ya. Oh iya Bu. Ya. Sekarang mau saya nanyakan, nama Ibu siapa, Bu? Desika Nadia. Umurnya? Umurnya 28 tahun. Agamanya? Hindu. Kan terakhir, Bu. Kuliah Alamatnya di mana, Bu? Di sini. di Jimbaran. Nomor teleponnya? 081 338. Iya. Ibu punya jaminan kesehatan nggak, BPJS gitu? Enggak punya. Oh, nggak punya. Iya. Terus mohon izin Bu ya, nama suaminya siapa, Bu? Agus. Umurnya? 30 tahun Bu. Agama Hindu ya, Bu ya. Suku Iya. bangsa Indonesia. Pendidikan terakhir? D4. Iya. Pekerjaannya Bapak? Pegawai swasta. Oh iya. Bisa tahu nomor teleponnya, Bu? Ya, 085 111. Iya. Oh iya. Sekarang berarti Ibu sudah mulai sakit perut ya, Bu ya, dari jam 12 ya, Bu ya. Iya. Terus gerakan bayi yang dirasa gimana, Ibu? Masih aktif? Masih. Selain keluhan sakit perut, Ibu ada keluar air gitu dari vaginanya? Enggak tahu ya Bu. Enggak kayaknya. Iya, enggak ya. Sekarang Ibu udah mau proses melahirkan. Ibu ada sakit perutnya dari jam 12, enggak ada keluar air. Ya, gerak bayi. Berarti Ibu ini hamil kedua ya, Bu? Iya Bu, hamil kedua. Terusan umur anak Ibu? Anak saya yang pertama umur 3 tahun. 3 tahun, berarti lahir sekarang 2017 ya, Bu. Ya, jenis umur kehamilannya waktu melahirkan normal. Normal. Ya, jenis kelamin anaknya? Perempuan. Oh, persalinannya? Normal juga Bu di bidan. Oh, gitu. Berat bayinya berapa, 3 Ibu? kilo Bu. 3 kilo. Panjang badannya ingat, Ibu? 50. Oh, 5 kilo. Jenis kelamin Perempuan. ya. Ada komplikasi masa Ibu habis melahirkan terus bayi di inkubator gitu? Enggak ada Bu. Enggak ya. Ibu langsung menyusui? Iya, langsung menyusui sampai 2 tahun anaknya. Berarti sekarang anaknya sehat ya, Bu ya? Sehat. Ya. Mohon izin Ibu ada riwayat penyakit keras seperti batuk-batuk yang lama, udah gitu hipertensi, udah itu kencing manis gitu? Enggak ada Bu. Nggak ada ya. Setelah persalinan anak pertama, Ibu menggunakan KB apa, Bu? KB Ayudi. Oh, Ibu pakai KB pasang ya, Bu ya. Iya. Berarti lepasnya udah setahun. Udah setahun yang lalu. Oh, setahun lalu lepas berarti ya, lepas terus Ibu jadi ya. Berarti memeriksa keadaan umum pasien. Ayo Bu, silakan Bu, yuk ukur tinggi badannya. Tinggi badan Ibu 165. Berat badan Ibu 65. Sekarang Ibu tiduran, yuk tidur sini Bu ya. Muka nggak ada udem, leher nggak ada pembesaran kelenjar, pernapasan Ibu normal. Ekstremitas kaki tidak udem, tidak ada varises, kuku tidak pucat. Sekarang melakukan pemeriksaan dalam. Vulva vagina normal, pembukaan 9, episemennya 100%, ketuban positif menonjol, penurunan kepala di stasiun 3.
memberi dukungan kepada ibu dan keluarga bahwa ibu sudah mulai ada tanda-tanda persalinan, memberi KIE, memfasilitasi peran pendamping khususnya suami, udah gitu memberi nutrisi dan cairan pada ibu sekemampuan ibu, mengupayakan pengurangan rasa nyeri di saat ada kontraksi, mengajarkan posisi untuk teknik meneran, menyiapkan ibu dan keluarga untuk IMD, melanjutkan kesejahteraan janin, kemajuan persalinan, dan kesejahteraan ibu. Dengan mengisi partograf yang isinya identitas pasien, mencatat denyut jantung janin, mencatat air ketuban, mencatat penyusupan tulang kepala, mencatat pembukaan serviks, mencatat penurunan kepala, mencatat waktu pemeriksaan, mencatat kontraksi uterus, mencatat tekanan darah ibu, mencatat nadi ibu, termometer ibu, produksi urin, dan keadaan dehidrasi. Gimana ibu? Sudah tambah keras sakitnya bu? Iya bu, sakit sekali, rasa kayak mau berak. Oh iya, ini perineum nampak menonjol, pulpa dan seputar ani membuka. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Memastikan kelengkapan peralatan, bahan, obat-obat esensial, menolong persalinan, dan menata laksana komunikasi ibu dan bayi. Untuk asuhan bayi baru lahir, siapkan juga untuk resusitasi. Tempat tidur yang rata, bersih dan kering serta hangat. Siapkan 3 handuk kain bersih dan kering termasuk untuk ganjal bahu bayi. Lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Memakai celemek atau bahan dari plastik yang tidak tembus cairan. Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Memakai sarung tangan DTT pada tangan yang digunakan untuk periksa dalam. Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Memastikan sekarang pembukaan lengkap. Ibu udah tambah keras sakitnya bu, udah pingin berak nih ya bu ya? Iya bu. Ya, membersihkan pulpa dan perineum,
Menyeka dengan hati-hati bagian depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang dibasahi air dititih. Ibu tidak berak, kemudian lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Selaput ketuban utuh, kita pecahkan saat his reda. Lakukan amniotomi. Air ketuban jernih kurang lebih 200 cc. Setelah selesai amniotomi, celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5, kemudian lepaskan sarung tangan dan buang pada tempat sampah. Selanjutnya, mencuci tangan di air yang mengalir. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus mereda. Denyut jantung janin dalam batas normal, yaitu 146 kali per menit. Mendokumentasikan hasil pemeriksaannya, pemeriksa dalam, DJJ, semua temuan pemeriksaan dan asuhan yang diberikan ke dalam partograf. Kemudian menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu dalam bimbingan meneran. Mohon izin ya ibu ya, bisa dibantu ibunya ya untuk menerannya. Iya bu. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan bayi baik. Kemudian membantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai keinginannya. Ibu gimana? Ibu mau tetap seperti ini posisinya? Apa miring? Atau ibu mau jongkok? Mau duduk aja boleh bu? Oh, mau setengah duduk seperti ini? Boleh. Nggak apa, yang penting ibu nyaman. Iya kayak gini aja bu. Iya deh, kita lanjutkan bu ya. Ntar ibu kalau sekarang udah ada his, saya pimpin ibu untuk meneran ya bu ya. Iya. Tunggu ibu kontraksinya yang kuat, ada perasaan ingin meneran. Setelah gitu ibu meneran dah. Pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dalam janin. Mohon izin ya mbak ya, bisa dibantu ibunya nanti untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar ya bu ya. Iya bu. Tolong ya bu ya, posisinya ibu juga dipastikan dia biar merasa nyaman dan mengendal di saat kontraksi yang kuat. Diposisikan ibu seperti ini aja bu ya, setengah duduk ya bu ya. Iya seperti ini aja. Ya biar ibu juga nyaman. Ibu saya pimpin ibu meneran ya bu ya. Iya bu. Ya ibu, ayo bu, terus bu, ayo ibu terus lagi sedikit bu, terus ibu, ya tahan dulu bu, ya sebentar istirahat dulu. Bu mohon izin ya, bantu ibunya ya, lagi sekali tinggal lagi sebentar, lagi sedikit ini bu, biar dia gini. Ibu berikan dulu dia, yuk ini ada minum ya bu ya. Iya, Minum ya bu ya, biar ibu ada tenaga, yuk habisin lah bu minumnya. Ya sebentar ya, saya dengerin dulu denyut jantungnya ibu bu. Di saat kontraksi uterus mereda, dengerin denyut jantung. Pastikan denyut jantung dalam batas normal. Denyut jantungnya 142 kali per menit. Ayo bu, sekarang ya ibu sedangkan udah sakit ini, udah sakit bu perutnya? Udah ibu ingin berak nih? Udah bu, udah kayak di ujung bu. Ya ayo sekarang yuk ya. Pastikan jika kepala bayi telah membuka pulpa dengan diameter 56, terus meletakkan handuk bersih
Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian sebagai alas bokong ibu. Buka tutup partoset dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Kemudian memakai sarung tangan steril pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka pulpa, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Sekarang ibu ngedennya jangan gitu bu, ngedennya dengan napas cepat dan dangkal ya bu ya. Iya bu. Kemudian kita memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Di sini tidak ada lilitan tali pusat. Kepala lahir, kita harus menunggu putar paksi luar yang berlangsung secara spontan. Setelah putar paksi luar selesai, kepala dipegang bayi secara biparietal. Ibu ngeden lagi bu, saat ada sakit ibu ngeden ya, dengan lembut tapi bu jangan keras. Kepala ke arah bawah, kemudian ke distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. Kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah lahir badan dan tungkai, kedua bahu lahir, geser tangan bawah untuk menopang kepala dan bahu. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lain pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. Sekarang bayi lahir cukup bulan, menangis kuat, tidak ada kesulitan untuk bernapas, bayi bergerak aktif. Kemudian letakkan bayi di atas perut ibu, selimuti dengan kain handuk bersih. Ibu minta tolong ya dibantu ibunya untuk mendampingi memegang bayi bu ya. Iya bu. Kemudian periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir, yaitu bayi tunggal. Ibu mohon izin ibu, saya suntik ibu ya dengan oksitosin agar uterus ibu tetap berkontraksi. Iya bu. Dalam 1 menit setelah bayi lahir, oksitosin disuntik secara IM dengan perbatasan sepertiga bawah dan tengah lateral paha. Sebelumnya kita melakukan inspirasi sebelum melakukan penyuntikan oksitosin. Kemudian keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali tangan tanpa membersihkan pernik. Kemudian ganti handuk basah dengan handuk yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bawah ibu. Ibu minta tolong ya bantu dipegang bayinya bu ya. Iya bu. Kemudian setelah 2 menit dari bayi lahir, pegang tali pusat dengan satu tangan pada sekitar 5 cm dari pusar bayi. Kemudian jari telunjuk dan jari tengah tangan lain menjepit tali pusat, menggeser hingga 3 cm proksimal dari pusar bayi. Klem tali pusat pada titik tersebut, kemudian tahan klem pada posisinya. Gunakan jari telunjuk tengah tangan lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu sekitar 5 cm dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Pemotongan tali pusat. Dengan satu tangan pegang tali pusat
yang telah dijepit dilindungi di perut bayi, lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem. Karena kita memakai umbilical clamp, jadi tidak perlu diikat tali pusatnya. Lepaskan klem dan masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Kemudian letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau areola susu ibu. Selimuti ibu dan bayi dengan kain kering dan hangat. Pasang topi di kepala bayi. Hal ini dibiarkan selama kontak kulit ke kulit dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar dari bonding ini berhasil untuk IMD-nya. Kita biarkan kontak ibu dan bayi selama 1 jam. Meskipun bayinya sudah berhasil untuk menyusui. Manajemen aktif kala 3. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari pulpa. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang, atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya. Sementara tali pusat sudah meregang. Sekarang mengeluarkan plasenta. Bila ada penekanan bagian bawah dinding uterus ke arah dorso ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Ibu meneran, tetapi tali pusat hanya ditegangkan, jangan ditarik. Sesuai dengan sumbu jalan lahir ke arah bawah sejajar lantai atas. Setelah tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari pulpa. Kemudian kita lahirkan plasenta. Di introitus vagina. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang sudah disediakan. Rangsangan taktil yaitu dengan atau masase uterus. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus dengan meletakkan telapak tangan di pundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi, yaitu pundus teraba keras. Menilai perdarahan. Periksa kedua sisi plasenta yaitu maternal dan fetal, pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. Sekarang evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Vagina dan perineum utuh, jadi tidak ada robekan. Perdarahan aktif tidak ada. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan.
Keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Kita tetap memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan pastikan tidak terjadi perdarahan aktif per vagina. Evaluasi kandung kemih. Ibu dalam hal ini kandung kemih tidak penuh, jadi tidak perlu melakukan kateterisasi. Ibu mohon izin ya, bantu ya untuk masase di uterus ini, memastikan tetap uterus berkontraksi dengan baik supaya tidak terjadi perdarahan ya Bu ya. Iya Bu. Kita estimasi jumlah kehilangan darah. Dalam hal ini perdarahan kurang lebih 150 cc. Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu. Nadi, denyut nadinya 92 kali per menit. Tensi 110 per 70 mm Hg. Pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernapas dengan baik. Napas bayi yaitu 45 kali per menit. Kaki tidak teraba dingin. Ruangan tetap hangat. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di ranjang atau di sekitar ibu berbaring. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Buka dan buang dalam tempat sampah medis. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang kering. Pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi. Dalam 1 jam pertama, bayi diberi dengan salep mata untuk profilaksis infeksi. Memberitahu ibu untuk penyuntikan vitamin K 1 mg IM di paha kiri bayi. Mohon izin Bu ya, saya mau menyuntik anaknya ibu ya, suntikan vitamin K yang tujuannya untuk mencegah perdarahan, karena sebentar setelah 1 jam dari suntikan vitamin K, saya akan memberikan anak ibu imunisasi HBO namanya, dimana salah satu efek samping dari imunisasi HBO yaitu terjadi perdarahan. Makanya kita berikan dulu profilaksnya yaitu vitamin K 1 mg. Injeksi vitamin K1 1 mg IM di paha kiri bawah lateral.
Setelah selesai suntikan, melakukan pemeriksaan fisik bayi, yaitu mengukur pernapasan bayi, nafasnya normal 50 kali per menit, suhunya normal 37 derajat Celcius, dan untuk suhu dihitung setiap 15 menit untuk mengetahui terjadi hipotermi pada bayi. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B yang sebelumnya kita memberitahu pasien atau keluarga bahwa akan disuntik imunisasi hepatitis B yang tujuannya untuk mencegah penyakit hepatitis. Dan suntikan hepatitis B diberikan di paha kanan bawah lateral. Selanjutnya, letakkan bayi yang berada di bawah jangkauan ibu agar sewaktu-waktu ibu dapat menyusukan. Ibu, ya masih kuat ibu gendong bayi ibu. Kalau enggak, saya taruh di samping ibu biar jadi satu dengan ibu, dan kapan ibu memerlukan bisa langsung mengambil bayinya. Saya taruh di sini bu ya. Iya bu. Lepaskan sarung tangan dan buang dalam tempat sampah medis. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Pemantauan kala 4 ini dilakukan pada jam pertama, 30 menit pertama dilakukan setiap 15 menit, yaitu mengecek tekanan darah, nadi, kontraksi uterus, dan pengeluaran darah per vagina. Tekanan darah ibu normal 110/70 mm Hg. Nadi 92 kali per menit. Tinggi pundus uteri 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, dan kandung kemih kosong. Pengeluaran darah aktif tidak ada. Mengajari ibu untuk masase pundus uteri. Pundus uteri baik yaitu dalam keadaan keras. Memberitahu pasien untuk masase pundus uteri normal dalam keadaan keras, memastikan kandung kemih dalam keadaan kosong, suhu 36,7 derajat Celcius. Dokumentasian lengkapi partograf pada halaman depan dan belakang, periksa tanda vital pada asuhan kala 4 persalinan.